menjelang siang, Mbak. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Selamat pagi semuanya. Iya, Pak Selamat pagi Pak Roy, Iya. sahabat Iya, saya. pagi. Ya, ya. Nah, ini gimana nih Pak Susno, Pak Mas Roy. Mas Roy, tadi kan kita sudah melihat Pak Jokowi sudah memenuhi undangan klarifikasi untuk penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan tuduhan ijazah palsu. Nah, kalau dari Anda sendiri, seperti apa kemarin undangan klarifikasinya sebenarnya di Polda Metro Ya. Jaya? Anda kan menelitinya kalau tidak salah dari X ya, dari media sosial ya? Gini, jadi artinya adalah yang pertama saya haturkan bagus dan selamat ya kepada Barreskrim yang sudah melakukan tugas dengan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi artinya ketika ada laporan dan laporan itu sebenarnya adalah pelaporan Dumas ya, jadi pengaduan masyarakat dari bulan Desember tahun 2024 artinya tahun lalu ya, dan alhamdulillah kalau hari ini kemudian Dumas itu menindaklanjuti dengan pemanggilan yang terlapor. Jadi di sini adalah Jokowi sebagai terlapor ya, Pak Jokowi sebagai terlapor itu kemudian datang ke Badan Reserse Kriminal. Jadi artinya itu yang pertama. Yang kedua adalah ya mau nggak mau saya juga harus menyampaikan bagus kalau Jokowi akhirnya juga datang untuk memenuhi undangan klarifikasi itu. Nah, jadi dengan demikian kita lihat saja nanti bagaimana kemudian Pak Jokowi itu juga memenuhi berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi ini. Ya, karena pasti dengan klarifikasi itu kan pasti akan ditanya sejauh mana pengaduan masyarakat yang telah dilakukan oleh teman-teman dari TPUA ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis ya. Karena kan yang dilaporkan kan terkait dengan adanya dokumen yang diduga palsu ya. Jadi kan pasalnya kan di sini kan pemalsuan dokumen. Jadi termasuk kasus-kasus yang pasal-pasal yang dilaporkan dalam dokumen palsu sampai dengan ada KUHP, kemudian ada undang-undang Sisdiknas dan lain sebagainya. Nah, jadi pasti nanti yang ditanyakan adalah sejauh mana sepengetahuan Joko Widodo ya, pengetahuan Jokowi tentang kasus yang dilaporkan itu. Apakah kemarin atau beberapa hari yang lalu adik sepupunya yang kemudian sempat datang itu, Mbak ya Pak Wahyudi itu kan juga katanya kan sempat mengantarkan ijazah yang bersangkutan. Nah, nanti pasti akan di cross check dan kemudian pasti juga akan di cross check dengan temuan dari Barreskrim yang beberapa waktu yang lalu konon sudah datang juga ke Jogja dan konon juga sudah datang ke Solo. Kemudian mengkomparasikan beberapa ijazah-ijazah. Ya kita tunggu sebaik-baiknya dan kita tunggu juga yang paling penting nanti adalah hasil uji lab 4, laboratorium forensik yang dimiliki oleh Barreskrim. Dan kalau saya saya sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan TPUA karena saya juga bukan bagian dari TPUA, tapi saya adalah peneliti independen yang sempat diminta juga untuk kemudian meneliti ini. Jadi yang saya minta nanti kalau hasil dari laboratorium forensik itu kita minta adalah objektif. Jadi kalau memang dia meneliti, ya hasil dari Barreskrim itu kemudian disampaikan secara terbuka, undangannya dipaparkan, dan kemudian dari ijazahnya dipaparkan, bukan undangannya, ijazahnya dipaparkan, ditampilkan. Kemudian juga kalau ada ujinya, ya kita juga bisa menilai ujinya itu misalnya tidak-tidaknya dilakukan uji carbon dating 14 ya, carbon dating 14 itu untuk menguji kertasnya, apakah kertasnya terbuat dari materi apa, kemudian dari tahun berapa, kemudian uji tinta. Tidaknya ada 5 jenis atau bahkan 6 jenis tinta pada ijazah yang dipermasalahkan. 6 jenis itu apa? Misalnya tinta, yang pertama tinta tulisan ijazah, kemudian Unggas Gajah Mada, bla 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 bla. Itu tinta yang pertama. Tinta yang kedua adalah tinta pembuat logonya. Kan ada logo emboss di situ ya, logo emas. Nah, itu juga pasti berbeda. Kemudian tinta yang menuliskan nama si pemilik ijazah, Joko Widodo, itu juga pasti akan berbeda juga. Kemudian ada tinta tanda tangan dari rektor, Prof. Teguh Yakob di situ. Itu dicek apakah tintanya itu sesuai dengan tahun 85 atau tidak. Kemudian ada tinta juga dekan yang bersangkutan. Waktu itu apakah Pak Sunardi ataukah siapa dekannya. Itu juga ada. Kemudian yang penting lagi ada tinta capnya. Itu Mbak. Jadi semua itu harus terbuka, transparan, disampaikan juga kepada masyarakat. Jadi Anda berharap ketika nanti benar-benar dibuka ke publik itu secara detail begitu ya, tidak hanya otentik atau tidak otentik begitu ya? Betul, secara detail dan juga kalau terkait dengan pemeriksaan hari ini ya saya kira karena equality before the law,
kita harapkan nanti juga selesai pemeriksaan terlapor yaitu Joko Widodo juga nanti begitu keluar juga akan menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Jadi sama seperti saya kemarin ya gitu kan, kalau setelah diperiksa juga mungkin sampaikan, karena kan bagaimanapun juga terlapor ini masih menjadi tokoh publik ya, atau tokoh masyarakat, atau dia tidak bisa mengatakan dia orangnya sendiri karena dia masih menjadi penasihat Danantara ya, Dewan Pengarah di Danantara. Mas Roy, Anda kan ahli di bidang ini begitu ya. Anda juga mengatakan tadi peneliti independen begitu ya. Apa yang kemudian menguatkan Anda kalau ada dugaan, saya mengatakan dugaan kepalsuan di antara ijazah itu, dan ijazah yang Anda teliti itu berarti ijazah yang beredar di media sosial yang di X itu kan? Begini, jadi yang saya sudah pegang langsung, sebelum jadi ijazah, itu seseorang pasti harus melalui beberapa tahapan. Skripsi. Dan yang benar-benar bisa saya pastikan langsung itu adalah yang otentik atau yang original adalah skripsi yang sudah saya teliti pada tanggal 15 April di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor. Waktu itu Profesor Wening Udasmoro, dan juga ada Wakil Rektor Dr. Aris Sucipto dan Dekan Kehutanan dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu sangat-sangat vital. Tidak mungkin terbit ijazah tanpa ada skripsi. Nah, kalau skripsinya yang saya periksa jelas-jelas betul kalau dengan skripsi semacam itu 99,9% tidak mungkin terbit ijazah yang benar kalau skripsinya semacam itu. Nah, adapun terkait dengan bentuk dari ijazah. Tapi kalau sebelum dijelaskan soal ijazah, kita harus break dulu, jeda dulu sejenak, Mas Roy Suryo dan juga Pak Susno Duaji bersama kami. Nanti kita akan kembali membahas ini, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Untuk permintaan jatah proyek 5 triliun rupiah, Ketua Kadin Cilegon dan 2 anggotanya ditetapkan jadi tersangka pemerasan investor asing. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Perannya adalah meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Itu cukup meresahkan, mengganggu. Mengapa proyek strategis nasional di Cilegon jadi target pemerasan oknum pengusaha? Temukan jawabannya dalam Business Talk, Selasa 20 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Dek, bisa lanjut kan? Aman. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Masih membahas soal ini bersama saya di sambungan telepon sudah ada Mas Roy Suryo, kemudian juga ada Kabar Reskrim 2008-2009. Pak Susno Duaji, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Saya ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, jadi sebelum Anda menguatkan kalau ada dugaan ijazah palsu, Anda menemui pihak UGM untuk meneliti skripsi sebelum akhirnya. Ya, nah, apa yang menguatkan Anda kalau wah ini ada yang tidak beres nih? Baik. Ya Mbak Adisti dan juga hormat kepada Pak Susno Duaji ya, izin saya sampaikan keterangannya. Jadi begini,
Jadi ketika saya ke UGM dengan ada Dr. Resmond dan juga ada Dr. Tifa, waktu itu memang kebetulan saya resmi berada di sana karena memang sudah melalui pemberitahuan dan juga diterima resmi oleh UGM. Jadi dengan adanya skripsi yang sudah saya periksa, dan skripsi itu adalah merupakan awal materi kalau seseorang itu bisa kemudian diterbitkan ijazahnya, bisa saya pastikan bahwa skripsi itu 99,9% itu adalah palsu atau skripsinya tidak bermutu atau tidak berkualitas untuk bisa terbit satu ijazah. Kenapa? Karena lembar pengesahannya tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, ya tanda tangannya kemudian sangat meragukan, nama penanda tangan juga salah, nama dosen pembimbing yang dulu disebut dan hari-hari ini baru terkuak ya, gitu. Kalau tidak ada nama Pak Kasmujo, padahal Pak Kasmujo itu sejak tahun 2017 itu disebut sebagai dospemnya atau dosen pembimbingnya, mau dosen pembimbing skripsi, mau dosen pembimbing akademik, yang jelas itu skenario itu gagal total ya, karena dosen pembimbing skripsi itu nggak ada ya, kemudian lembar pengujiannya juga tidak ada Mbak Adisti, jadi lembar pengujian tadi nggak ada. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita pakai analogi telur ya, kalau telur itu dianggap telur itu busuk, telurnya tidak bagus. Nah, kalau skripsi, kalau ijazah, memang selama ini ijazah yang beredar itu hanya ijazah yang pernah fotokopi, yang pernah pernah ditunjukkan oleh Bapak Dekan dari Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta. Dan pada tanggal 1 April, jadi kira-kira 2 minggu sebelum kami ke UGM, itu ada seorang yang bernama Dian Sandi Utama, yang kemarin juga sudah dipanggil oleh Polda Metro, itu yang memosting ijazah yang dia sebut asli ya, yang dia sebut asli, dan kemudian ada utasnya, dan sempat dia juga berkomunikasi dengan salah seorang namanya Profesor Yusuf ya, dari Universitas Sumatera Utara yang akhirnya menjadi penggugat dia. Itu dia mengatakan kalau itu dia mendapatkan itu dari sumber yang sangat terpercaya. Dan akhirnya kemarin memenuhi undangan klarifikasi juga begitu ya. Oke, baik. Karena terbatas durasi, Mas Roy. Gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, karena terbatas durasi, sudah penjelasannya sudah kami tangkap. Baik. Pak Susno, terakhir dari penjelasan Mas Roy, apa yang bisa disikapi oleh pihak kepolisian? Singkat saja, Pak Susno. Ya, saya kira Pak Roy kan sudah bukan Pak Roy saja yang sudah diperiksa. Pak Roy, Dr. Tifa dan lain sebagainya itu diperiksa semua. Jadi Polri kan sudah memeriksa semua. Nanti dibandingkan apa yang didapat dari keterangan Pak Roy, apa yang didapat dari keterangan pelapor, terlapor maupun saksi-saksi terlapor gitu ya. Jadi akan dibandingkan, itulah namanya pembuktian. Nah, pembuktian itu saya katakan ada 2 macam. Yang dibuktikan itu adalah proses untuk mendapat ijazah itu dan fisik daripada ijazah itu. Nah, prosesnya tadi saya tidak berhak untuk menilai apakah misalnya nilai mata pelajaran Jokowi memenuhi syarat apa tidak untuk lulus. Itu hanya UGM lah yang tahu itu. Termasuk juga nilai skripsi Pak Jokowi itu memenuhi standar untuk lulus sebagai sarjana apa tidak, itu UGM lah yang punya standar tentang hal itu. Ya. Oke, nanti berarti kita akan nantikan juga penjelasan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setelah memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri, termasuk juga dari Mas Roy Suryo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim 2008-2009. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lebih lengkapnya terkait dengan undangan klarifikasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Barreskrim Polri akan hadir dalam program Kompas Siang pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa.